Dulu diejek menantu jelek dan hanya numpang hidup dengan anaknya. Kupermalukan mertua sombong saat aku jadi cantik dan punya bisnis skincare mewah. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Namaku Arumi. Dulu aku bukan siapa-siapa. Wajahku biasa saja. Bahkan bisa dibilang pas-pasan. Kulitku gelap, tubuhku kurus, dan rambutku selalu kusut karena aku tidak punya cukup uang untuk merawat diri. Aku hanyalah seorang gadis kampung yang merantau ke kota demi mencari penghidupan yang lebih baik. Takdir membawaku bertemu dengan Revan, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai staf IT di sebuah perusahaan swasta. Kami bertemu di minimarket tempatku bekerja sebagai kasir. Saat itu, aku tak menyangka bahwa senyum ramah seorang pelanggan bisa mengubah hidupku. Revan bukan tipe pria yang suka memandang fisik. Ia tertarik pada kepribadianku. Katanya, aku lembut, penyabar, dan jujur. Setelah beberapa bulan pendekatan, ia menyatakan cinta, dan aku menerimanya tanpa ragu. Aku pikir, mungkin inilah hadiah Tuhan untuk orang seperti aku, yang seumur hidup hanya tahu bagaimana caranya bertahan, bukan bermimpi besar. Kami menikah secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun putih berkilau. Aku hanya mengenakan kebaya pinjaman, dan Revan memakai jas lamanya yang sudah mulai sempit di bahu. Namun aku bahagia. Sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sampai aku mengenal lebih dekat satu sosok. Ibu mertua. Namanya Bu Yuliani. Seorang wanita berusia awal 60-an, yang tampaknya tak pernah puas dengan apapun. Ia hidup sendirian setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dan sejak itu, ia menumpahkan segala ambisi dan standar hidupnya pada satu-satunya anak laki-lakinya, Revan. Saat pertama kali Revan membawaku ke rumahnya untuk dikenalkan, sorot mata Bu Yuliani sudah berbicara banyak. Ia melihatku dari atas ke bawah, dari kerudung lusuh yang kupakai hingga sandal jepit yang kupakai dengan malu-malu. "Ini Arumi?" tanyanya datar, alisnya terangkat. "Iya, Bu. Arumi calon istri Revan," jawabku sambil menunduk hormat. Ia tak menjawab. Hanya mendengus kecil dan melengos. Saat itulah aku tahu, aku tak akan pernah diterima dengan mudah. Setelah kami menikah, aku ikut tinggal di rumah mertua. Itu keputusan Revan, karena kami belum punya cukup uang untuk menyewa rumah sendiri. Kupikir, sebagai menantu, aku bisa belajar banyak dari Bu Yuliani, atau setidaknya menjalin hubungan baik. Tapi kenyataan sungguh pahit. Setiap hari, Bu Yuliani selalu punya komentar tentang penampilanku. "Rambutmu itu kusut sekali, seperti belum disisir. Apa kamu nggak tahu cara merawat diri? Perempuan itu harus cantik. Jangan sampai Revan bosan lihat kamu. Badanmu kayak batang singkong, kering dan gak enak dilihat. Kamu harus banyak makan. Tapi jangan asal makan, nanti tambah jelek." Aku hanya bisa tersenyum pahit. Tidak ada satu hari pun aku merasa dihargai di rumah itu. Segalanya salah di matanya. Mulai dari cara memasak, cara menyapu, hingga cara aku berpakaian. Semuanya menjadi bahan kritik yang menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah saat aku mendengar secara tak sengaja percakapannya dengan tetangganya di teras rumah. "Menantuku itu jelek, Bu." "Jelek beneran? Coba bayangkan, Revan anak saya itu ganteng, kerja bagus, tapi malah nikah sama perempuan kampungan. Hanya numpang hidup aja kerjaannya. Saya ini sampai malu kalau ada keluarga jauh datang. Masa punya menantu kayak gitu?" Hatiku remuk saat itu. Aku menangis diam-diam di kamar. Revan memang membelaku, kadang-kadang.
Tapi dia terlalu lemah untuk benar-benar menentang ibunya. Ia hanya bisa berkata, "Sabar ya, Arum. Nanti kalau kita sudah punya rumah sendiri, semua ini akan berubah." Tapi perubahan itu tak kunjung datang. Tahun demi tahun, aku tetap menjadi menantu tak diinginkan. Wajahku tetap jadi bahan hinaan. Bahkan ketika aku mencoba membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan kue, Bu Yuliani mengejekku habis-habisan. "Kue kayak gini mana laku? Arum, tampang kamu aja nggak meyakinkan. Orang lihat kamu aja udah malas beli. Coba lihat mbak-mbak di Instagram itu, cantik-cantik, jualan skincare, kosmetik, barang branded. Nah, itu baru pantas dicontoh." Skincare. Entah kenapa, kata itu menempel di pikiranku. Sejak saat itu, aku mulai mengamati. Di waktu-waktu luang, aku membuka Instagram, melihat-lihat para influencer, para penjual skincare lokal, dan para beautypreneur yang memulai semuanya dari nol. Aku membaca, belajar, menonton video tutorial tentang perawatan wajah. Aku mencoba satu persatu produk yang terjangkau, mencatat efeknya, dan mencocokkannya dengan kondisi kulitku. Tak lama kemudian, aku mulai ikut pelatihan daring tentang pembuatan skincare natural. Aku tertarik dengan bahan-bahan organik. Aku mulai bereksperimen, mengaduk, mencampur, dan menguji pada kulit sendiri. Awalnya banyak kegagalan, tapi aku tidak menyerah. Saat Revan kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, aku justru memberanikan diri membuka bisnis kecil secara online. Aku menjual masker wajah alami buatan sendiri. Aku memotret produkku dengan ponsel jadul dan mempromosikannya di media sosial. 1-2 pembeli mulai datang, memberi ulasan positif, dan memesan lagi. Itulah titik baliknya. Aku menemukan semangat baru. Tak hanya memperbaiki penampilanku, tapi juga membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar menantu jelek yang dicaci. Namun semua perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Perjalanan itu penuh darah, air mata, dan ejekan. Termasuk dari ibu mertuaku sendiri, yang sampai hari ini tetap tak menganggapku sebagai bagian dari keluarganya. Kini, 5 tahun telah berlalu sejak hari aku pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Dan aku, Arumi si menantu jelek, sudah tak lagi sama. Pagi baru saja menjelang ketika suara Bu Yuliani membangunkanku dengan ketukan keras di pintu kamar. "Arum, bangun. Masa-masa air aja lupa. Air di termos kosong dari tadi malam." Suaranya menggelegar, menggema ke seluruh sudut rumah. Aku tersentak. Dengan buru-buru aku menyambar kerudung dan berlari keluar kamar, hanya untuk mendapati wajah ibu mertua sudah merah pada menahan marah. "Maaf, Bu. Tadi malam saya ketiduran." Jawabku pelan, menunduk. "Ketiduran? Memangnya kamu kerja apa sih sampai capek banget? Cuma di rumah, makan tidur, masak asal-asalan. Kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu cukup dengan bisa goreng telur?" Sindirnya sambil melipat tangan di dada. Aku menahan napas. Rasanya ingin menangis. Tapi aku sudah terlalu sering menangis sampai air mata ini terasa hambar. Di meja makan, sarapan sudah tersaji. Aku sengaja bangun lebih awal tadi untuk menyiapkan semuanya. Nasi goreng, tempe goreng, dan teh manis hangat. Tapi tampaknya itu tak cukup bagi Bu Yuliani. Dia hanya melirik makanan itu sekilas, lalu bersungut-sungut. Nasi gorengnya gosong, tempenya keras. "Kamu tuh nggak punya rasa ya kalau masak? Apa lidahmu mati?" Aku menahan air mata yang hendak jatuh. Revan duduk di sampingku, memandangi ibunya dengan ekspresi canggung, tapi seperti biasa, ia memilih diam. "Bu, Arumi udah usaha bikin sarapan," ucap Revan akhirnya, tapi suaranya lemah. Tidak meyakinkan. "Usaha?
Ini usaha? Saya tiap pagi makan kayak orang di kamp pengungsian. Bentak Bu Yuliani. Coba lihat rumah tangga tetangga sebelah. Menantunya cantik, pinter masak, kerja juga. Nggak kayak kamu, Arum. Cuma bisa numpang hidup. Aku menunduk lebih dalam. Kata-kata, numpang hidup, itu seperti palu yang menghantam dadaku. Memang, aku sadar betul aku tak membawa apa-apa saat menikah dengan Revan. Aku datang hanya dengan 2 koper pakaian dan sepotong harapan untuk bahagia. Tapi harapan itu sepertinya sia-sia di rumah ini. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Sedikit saja salah, ledakan kemarahan ibu mertua menanti. Pernah suatu siang, aku sedang menjemur pakaian ketika Bu Yuliani datang membawa beberapa kantong belanjaan. Aku segera berlari menyambutnya, menawarkan bantuan. Tapi ia malah menepis tanganku. Udah, jangan pura-pura rajin. Saya bisa sendiri. Kamu tuh mending rawat penampilan dulu deh. Kulitmu itu, dekil banget. Apa kamu nggak malu tiap hari lihat diri sendiri di cermin? Aku terdiam. Ingin rasanya aku berteriak, membela diri, berkata bahwa aku memang tidak punya cukup uang untuk beli produk perawatan mahal. Tapi mulutku terkunci. Sudah terlalu sering aku mendengar caci maki semacam itu. Malamnya, saat aku membersihkan dapur, aku mendengar suara ibu mertua dari ruang tengah, berbicara di telepon. Iya, Bu, saya ini kasihan juga lihat anak saya. Masa istrinya jelek gitu? Coba bayangkan, kalau mereka punya anak nanti, gimana rupa cucu saya? Astaga, saya nggak sanggup bayangin. Dulu saya kira Revan bisa dapat perempuan yang lebih pantas, ya minimal yang bersih, yang enak dilihat, yang punya masa depan. Lah ini, nggak ada cantik-cantiknya, kerja juga nggak, dandan juga nggak bisa. Suara tawanya menyayat hati. Aku menggenggam erat lem basah yang ada di tanganku, hingga buku jariku memutih. Di balik senyumnya sehari-hari di depan Revan, Bu Yuliani menyimpan luka yang selalu dibuka kembali. Luka yang diberikannya padaku, tanpa pernah merasa bersalah. Revan memang kadang membelaku. Tapi entah kenapa, semakin lama ia seperti menjauh dariku. Dulu, saat awal menikah, ia rajin memeluk dan menenangkan hatiku. Kini, ia hanya berkata, "Sabar ya, Arum. Namanya juga orang tua." Tapi apakah semua mertua harus seperti ini? Merendahkan, menghina, mencela setiap inci tubuh dan hidup menantunya? Saat aku mencoba bicara serius dengannya, Revan malah menatapku dengan lelah. "Arum, kamu jangan terlalu sensitif. Mamah memang begitu orangnya. Tapi dia sayang sama kamu, cuma caranya aja beda." Sayang? Aku ingin tertawa mendengar itu. Kalau itu bentuk sayang, aku tak sanggup lagi menerima cinta macam itu. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air dari keran mengalir deras, menyamarkan isak tangisku. Aku menatap wajahku di cermin yang mulai buram. Kulitku memang gelap, penuh flek hitam. Rambutku kering dan kusam. Mataku sembab, pipiku tirus. Aku bukan wanita cantik. Aku tahu itu. Tapi apakah karena aku tidak cantik, aku pantas diperlakukan seperti ini? Beberapa hari kemudian, Bu Yuliani mengadakan arisan di rumah. Semua ibu-ibu kompleks datang, dengan dandanan mewah, tas branded, parfum wangi. Aku ikut membantu menyiapkan makanan dan minuman, meski aku tahu aku tak diundang untuk duduk bersama mereka. Saat aku menyajikan minuman di meja, aku bisa mendengar mereka mulai bergosip. Itu ya menantu Bu Yuli, yang katanya dari kampung itu. Iya, itu. Katanya nggak kerja. Kasihan ya Revan.
Padahal anaknya ganteng. Kok bisa-bisanya nikah sama perempuan kayak gitu? Lihat deh bajunya. Lusuh banget. Kayak nggak tahu cara dandan. Dan saat itu juga, Bu Yuliani tertawa sambil berkata, "Ya begitulah, Bu. Saya juga kaget waktu tahu anak saya milih dia. Tapi ya, sudah kejadian. Nggak bisa ditarik mundur. Sekarang saya lagi berusaha mendidik dia. Berat, Bu. Aku tak tahu lagi apa yang lebih menyakitkan dari itu. Aku berdiri di balik tirai, mendengar namaku jadi bahan gunjingan, harga diriku diinjak-injak tanpa sedikit pun empati. Sepulangnya para tamu, aku memberanikan diri bicara pada Bu Yuliani. Suaraku gemetar, tapi aku tak bisa menahan perasaan ini lebih lama. Bu, kenapa ibu harus cerita seperti itu ke orang-orang? Saya tahu saya bukan perempuan yang sempurna, tapi tolong, jangan rendahkan saya di depan orang lain. Bu Yuliani menoleh cepat, matanya menyipit. Kamu marah? Kamu ngerasa saya merendahkan kamu? Saya cuma minta ibu berhenti mempermalukan saya. Bu, kataku pelan. Ia mendekatiku, nadanya dingin. Dengar ya, Arum. Kalau kamu ngerasa dipermalukan, itu bukan karena saya. Itu karena kamu memang memalukan. Kamu pikir orang di luar sana nggak bisa lihat siapa kamu? Cuma saya aja yang cukup baik mau tampung kamu di rumah ini. Kalau bukan karena kamu istrinya Revan, udah dari dulu saya usir kamu. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Satu lagi, lanjutnya. Kalau kamu nggak bisa memperbaiki diri, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti Revan mulai cari yang lain. Lelaki mana sih yang tahan sama perempuan seperti kamu? Jelek, nggak bisa dandan, nggak kerja, nggak bawa apa-apa ke rumah ini. Kalimat itu menancap tajam seperti pisau. Aku mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan masuk kamar. Kali ini aku tak bisa menahan tangis. Aku berjongkok di sudut kamar, memeluk lutut, membiarkan diriku menangis sepuasnya. Aku lelah. Lelah menjadi bahan hinaan. Lelah menjadi bayangan tak dianggap. Lelah menjadi perempuan yang setiap hari bertanya, apakah ia masih pantas bertahan? Malam itu, Revan pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya lelah, dan ia langsung merebahkan diri di kasur tanpa banyak bicara. Aku menatapnya lama, lalu memberanikan diri bertanya, Revan, kamu masih sayang sama aku? Ia menoleh, kaget. Kenapa nanya gitu? Aku cuma merasa akhir-akhir ini kamu berubah. Kamu makin jauh. Revan menghela napas panjang. Aku cuma capek. Arum. Capek kerja, capek denger mamah ngomel, capek lihat kalian ribut terus. Jantungku seperti berhenti berdetak. Jadi, sekarang kamu nyalahin aku. Aku cuma ingin hidup tenang. Arum, kalau kamu bisa sedikit sabar dan jangan terlalu sensitif sama mamah, mungkin semuanya akan lebih baik. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Mungkin aku memang sedang berdiri di jurang, dan siapapun tak akan peduli jika aku terjatuh. Hujan deras turun sejak sore. Petir menyambar langit malam, menambah dingin yang merasuk hingga ke tulang. Di dalam kamar yang remang, Arumi duduk memeluk lututnya di pojok tempat tidur. Suara rintik hujan di luar jendela menjadi satu-satunya teman yang setia mendengarkan isaknya. Beberapa jam sebelumnya, Revan kembali pulang terlambat. Saat Arumi membukakan pintu, ia mencium samar parfum asing yang melekat di pakaian suaminya. Bukan aroma yang dikenalnya. Bukan aroma tubuh Revan yang biasa. Ini berbeda. Manis menyengat, seperti parfum mahal wanita. Aku makan di luar sama teman kantor, kata Revan cepat, seperti bisa membaca isi kepala istrinya. Arumi hanya mengangguk.
mencoba menahan gemuruh dalam hatinya. Ia tidak bertanya lebih lanjut, tapi pertanyaan itu menggantung di udara. Siapa teman kantor itu? Keesokan paginya, seperti biasa, ia bangun lebih pagi dari siapapun di rumah. Ia membersihkan lantai, mencuci piring, menyiapkan sarapan, bahkan menyapu halaman yang becek oleh sisa hujan semalam. Pikirannya tak pernah tenang. Wajah Revan yang makin dingin, tatapan Bu Yuliani yang semakin menyakitkan, dan bisik-bisik tetangga yang seolah makin nyaring setiap hari. Pagi itu, ketika ia sedang menyetrika baju, Bu Yuliani menghampirinya dengan 2 potong dress di tangan. "Ini bajunya Lintang," katanya ketus. Arumi menoleh, mengernyit bingung. "Lintang?" "Iya, teman kantor Revan. Dia nitip baju ke sini, sekalian minta disetrikain. Kamu bisa, kan?" Arumi terdiam. Hatinya menegang. Dress itu cantik, mahal, masih berbau parfum yang kemarin. Aroma itu sama. Kenapa baju dia bisa sampai ke sini, Bu? Bu Yuliani menatap tajam. "Ya ampun, Arum. Masa kamu seposesif itu? Dia itu teman kerja. Nggak lebih. Kamu harusnya bersyukur. Masih ada perempuan cantik yang mau temenan sama suamimu. Kalau aku jadi kamu, udah dari dulu malu berdiri di samping Revan. Beda banget levelnya." Kalimat itu seperti cambuk yang mencabik-cabik harga dirinya. "Setrikain. Jangan banyak nanya," perintah Bu Yuliani, lalu meninggalkan Arumi sendirian bersama dress mahal itu. Arumi menatap baju-baju itu lama. Jemarinya gemetar. Rasanya ingin sekali ia buang dress itu ke tong sampah. Tapi ia tahu, jika ia melakukan itu, pertengkaran takkan bisa dihindari. Dan Revan mungkin akan membelanya, mungkin juga tidak. Hari-hari berikutnya, nama Lintang kerap muncul di rumah. Kadang Bu Yuliani menyebutnya sambil tertawa kecil, seolah ingin membandingkan secara terang-terangan. "Lintang tuh sopan banget. Yah, cantik, wangi, pintar juga. Gak kayak orang kampung yang cuma bisa ngeluh di dapur. Ata, kamu tuh harusnya belajar dari Lintang. Dia tahu caranya merawat diri. Kulitnya itu loh, mulus, putih bersih, gak kayak kamu. Boro-boro mau dandan, sabun muka aja kayaknya lupa dipakai." Suatu malam, ketika Arumi duduk di depan kaca, ia memberanikan diri menatap pantulan wajahnya sendiri. Mata sayu, kantung mata menghitam, jerawat kecil tumbuh di dahi, kulit kusam tak terurus. Ia mengusap pipinya. Dingin, kering, tidak ada jejak kelembutan di sana. Ia merasa seperti bayangan dirinya sendiri, pudar dan tak berarti. Bahkan dirinya sendiri pun mulai tak mengenal siapa dia. Saat akhir pekan tiba, Revan tiba-tiba berkata, "Arum, aku mau keluar. Ada urusan kantor." "Sabtu?" tanya Arumi pelan. "Iya, proyek baru. Deadline-nya mepet." Ia mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Sepeninggal Revan, Bu Yuliani mendekatinya di dapur sambil membawa 2 buah kotak makanan. "Nih, ini makanan buat Revan dan Lintang. Tolong kamu antar ke kantor ya." Mereka rapat bareng. Arumi menatap kotak makanan itu, menahan napas. Saya antar sendiri." "Iyalah, nggak mungkin saya. Sekalian kamu bisa lihat betapa cantiknya Lintang. Biar kamu sadar, posisi kamu itu gampang banget digantikan." Tubuh Arumi membeku. Matanya panas. Tapi ia tetap mengambil 2 kotak itu dengan tangan gemetar. Kantor tempat Revan bekerja berada di gedung tinggi di pusat kota. Jantung Arumi berdetak tak menentu saat melangkah masuk. Ia tak pernah datang ke sini sebelumnya.
Setiap langkah menuju lift terasa seperti ujian mental yang berat. Di lantai 12, ia keluar dan menemukan ruang meeting dengan pintu kaca transparan. Dan di sanalah ia melihatnya. Lintang. Cantik. Anggun. Rambut panjang tergerai rapi, kulit bersih, makeup tipis namun elegan, mengenakan blazer putih dan celana kulot krem. Dan yang membuat hatinya paling hancur adalah Revan duduk di sampingnya. Terlalu dekat. Mereka tertawa. Lintang menyentuh lengan Revan, dan pria itu tidak menolak. Arumi berdiri di luar pintu, membawa 2 kotak makanan yang terasa begitu berat. Rasanya ingin lari, berbalik, dan tak pernah kembali. Tapi harga dirinya sudah terlalu banyak diinjak. Ia tak mau menambah luka baru. Dengan sisa keberanian, ia mengetuk pintu dan masuk. Revan terlihat kaget. "Arum, kamu ngapain kesini?" "Ibu minta saya antar ini," jawabnya datar, meletakkan kotak makanan di atas meja. Lintang hanya tersenyum tipis, manis, tapi menyimpan sinisme. "Oh, ini istrimu, Rev?" "Hai," katanya sambil melirik dari ujung kepala hingga kaki Arumi. Arumi membalasnya dengan senyum lemah. Ia tahu, di mata Lintang, ia tak lebih dari wanita tak bernilai yang kebetulan beruntung menikahi pria seperti Revan. "Udah, kamu pulang aja ya," kata Revan cepat, seolah malu istrinya datang. "Nanti aku pulang sendiri." Arumi mengangguk, lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Begitu keluar gedung, hujan kembali turun deras. Ia berdiri di bawah payung kecil, tapi tubuhnya basah juga oleh air mata. Ia merasa hancur, luluh lantak. Dunia seolah menertawakannya. Saat pulang ke rumah malam harinya, Revan tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di ruang tengah bersama ibunya yang langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Gimana? Udah ketemu Lintang lagi? Anak itu cocok banget sama kamu, Van." Arumi yang mengintip dari balik pintu kamar, mendengar percakapan itu dengan jelas. "Dia emang beda banget ya sama Arumi," lanjut Bu Yuliani. "Kadang saya suka mikir, kalau aja kamu nikah sama dia, hidup kamu pasti jauh lebih enak." "Aku udah capek mikirin itu." Jawab Revan lirih. "Dad." Arumi menutup mulutnya. Dadanya sesak. Revan capek? Karena dia? Malam itu Arumi tak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Kata-kata ibu mertua dan Revan berulang kali terngiang di kepalanya. Setiap kalimat menyayat. Setiap tatapan menyiksa. Dan sekarang, bahkan kehadirannya pun menjadi beban. Dalam benaknya, muncul satu kalimat yang menghantam keras. "Mungkin aku memang tidak pantas di sini." Sudah 3 hari Arumi tidak banyak bicara. Setiap kata dari mulut Revan hanya ia balas dengan anggukan atau gumaman pelan. Begitu pula saat Bu Yuliani melempar sindiran, Arumi hanya diam. Tapi bukan berarti hatinya tenang, justru sebaliknya. Diamnya adalah badai yang bergemuruh dalam dada. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Tapi malam ini, air matanya tak keluar. Hanya ada keheningan aneh yang membuat dadanya kosong. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Kusam, rambut kusut, kantung mata gelap, kulit yang tak bercahaya. Tangannya terulur, menyentuh pipi sendiri. Apa aku benar-benar seburuk itu? Ia membuka laci meja rias dan menemukan sebuah pouch tua berisi sisa-sisa skincare lama. Sebagian botol sudah kosong, sebagian lain sudah kadaluarsa. Arumi menghela napas. Dulu, sebelum menikah, ia masih sempat merawat diri. Bahkan ia punya akun kecil di media sosial untuk review produk skincare. Tapi setelah menikah, semua itu ia tinggalkan. Bukan karena malas,
Tapi karena kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan, ditambah tekanan hidup dari ibu mertua yang tak pernah berhenti merendahkan. Ngurus muka pakai apa? Uang aja masih minta sama anak saya. Begitu kata Bu Yuliani dulu, saat melihat Arumi memegang serum wajah. Dan sejak saat itu, Arumi berhenti merawat diri. Tapi malam ini berbeda. Ada dorongan kecil yang entah dari mana datangnya. Ia ambil satu botol toner yang masih tersisa sedikit. Ia tuang ke kapas, lalu perlahan menyapukannya ke wajah. Wajahnya tak berubah seketika, tentu saja. Tapi ada sensasi sejuk yang terasa, seperti harapan kecil yang menyelinap ke dalam dirinya. Keesokan harinya, saat belanja di pasar, ia melewati kios kecil yang menjual bahan baku kosmetik rumahan. Tempat itu sering ia lewati, tapi kali ini langkahnya terhenti. Ia melihat etalase berisi botol-botol kecil berlabel Vitamin E Oil, Rosehip Extract, Tea Tree Essential Oil. Penjualnya, seorang ibu muda berkerudung ramah, menyapanya. Mau cari apa, Mbak? Bisa buat serum sendiri loh dari bahan di sini. Murah, aman, alami. Arumi ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Beneran bisa bikin sendiri? Bisa banget. Saya juga awalnya cuma coba-coba. Sekarang malah jadi jualan kecil-kecilan. Ujar si penjual sambil menunjukkan sebotol serum bening. Arumi memandang serum itu dengan takjub. Tidak mewah, tapi bersih, jernih, dan harapan kembali muncul di hatinya. Kalau mau, saya kasih resep dasar buat pemula, deh. Nanti tinggal coba di rumah. Cocok, lanjut. Nggak cocok, tinggal ganti formula. Arumi tersenyum tipis. Rasanya, sudah lama sekali ia tidak mendapat perlakuan sehangat ini dari siapapun. Di rumah, ia mulai bereksperimen. Ia sembunyikan semua bahan di dalam kardus bekas di bawah tempat tidur, agar tidak dicemooh oleh ibu mertua. Malam-malam saat semua sudah tidur, ia menyalakan lampu belajar kecil di sudut kamar, lalu mulai mencampur bahan demi bahan. Ia menakar vitamin E, meneteskan tea tree oil, lalu mencampurnya dengan ekstrak lidah buaya. Tentu hasilnya belum sempurna. Beberapa kali formulanya terlalu lengket, atau baunya menyengat. Tapi setiap percobaan membuat hatinya lebih hidup. Ia mulai mencatat setiap formula di buku kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arumi tersenyum karena merasa dirinya berguna. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri, tapi sebagai pribadi. Di hari ketiga percobaan, ia mencoba serum buatan sendiri di wajah. Hasilnya tidak instan, tapi ia merasa kulitnya mulai sedikit lebih lembab. Rasa percaya diri kecil tumbuh kembali. Malam itu, ia mencoba berdandan tipis. Memakai bedak tipis dan sedikit pensil alis, lalu memotret dirinya sendiri di depan cermin. Hasilnya jauh dari sempurna, tapi cukup untuk membuatnya terkejut. Apa aku masih bisa jadi cantik lagi? Ia mengunggah fotonya ke akun media sosial lamanya, yang dulu pernah ia gunakan untuk review skincare. Tidak banyak followernya, hanya ratusan. Tapi dalam waktu singkat, beberapa komentar mulai berdatangan. Wah, glowing sekarang, Mbak Arum. Kok makin cerah ya mukanya? Pakai skincare apa nih? Arumi membaca komentar itu dengan mata berkaca-kaca. Tangan kecilnya gemetar saat membalas komentar satu persatu. Ia tak menyangka, foto sederhana itu bisa membuat orang lain tertarik. Ia mulai menulis caption panjang tentang perjuangannya melawan stres dan kelelahan sebagai ibu rumah tangga yang sering diremehkan. Ia tidak menyebut nama siapapun, tapi ia curahkan seluruh rasa sakitnya, dan bagaimana ia mencoba bangkit. Postingan itu langsung ramai. Bahkan ada yang mengirim DM, menanyakan apakah ia menjual produk yang ia pakai.
Arumi terdiam lama. Ia belum menjual apapun. Tapi ide itu mulai tumbuh dengan kuat di kepalanya. Namun seperti biasa, setiap kebahagiaan Arumi selalu bersembunyi dari sorotan mertua. Dan saat Bu Yuliani melihat Arumi memegang handphone terlalu lama sambil tersenyum, ia langsung berkomentar pedas. "Kamu tuh kerjaannya main handphone mulu, kayak ABG. Lihat rumah masih berantakan, piring belum dicuci." Arumi buru-buru menyimpan ponsel. "Maaf, Bu. Saya langsung kerjain." "Kalau kamu sempat dandan segala, sempat juga dong nyapu rumah. Jangan mentang-mentang punya kaca terus tiap jam ngaca. Mau jadi selebgram ya?" Suara tawa sinis Bu Yuliani menggema. Tapi kali ini, Arumi tidak menangis. Ia hanya menunduk, mengiyakan, lalu kembali ke dapur sambil menahan geli dalam dada. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari dalam. Bu Yuliani boleh menghina sepuasnya, tapi ia tahu dirinya sedang berubah. Malam itu, saat Revan sudah tertidur, Arumi duduk di meja kecilnya. Di atas kertas ia mulai menulis. Nama produk, Glowuva. Slogan, bangkit dari luka, bersinar dari hati. Formula dasar, vitamin E, rosehip oil, aloe vera extract. Ia tahu, semuanya masih sekadar mimpi. Ia belum punya modal, belum punya izin, belum punya alat memadai. Tapi ia punya kemauan. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya, ia bisa. Sebelum tidur, ia menatap cermin sekali lagi. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Besok mungkin masih akan dihina. Tapi suatu hari nanti, aku yang akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanku." Pagi itu, seperti biasa, aroma sisa kemarahan mengendap di dapur. Arumi sedang mengaduk bubur untuk sarapan, ketika langkah kaki Bu Yuliani terdengar dari lorong belakang rumah. Langkah yang cepat dan keras, ciri khas seorang yang selalu merasa dunia berputar atas perintahnya. "Lama banget masaknya. Anak saya tuh kerja cari uang, bukan buat makan bubur dingin." Arumi tak menoleh. Ia hanya menjawab, "Sebentar lagi matang, Bu." Dasar perempuan gak becus. Udah gak cantik, kerjaan juga lambat. Pantas aja gak disayang. Arumi mengeratkan genggaman sendok kayu di tangannya. Dulu, kalimat itu akan membuatnya menangis diam-diam di sudut kamar. Tapi kini, luka-luka lama itu telah menjadi semacam baju zirah di hatinya. Ia masih sakit, tapi tidak lagi rapuh. Hari itu, Arumi punya misi kecil. Saat Revan berangkat kerja dan Bu Yuliani pergi ke rumah arisan tetangga, ia keluar rumah dengan langkah cepat, menyelipkan sebuah tas kain kecil di bawah kerudung panjangnya. Di dalam tas itu, ia membawa beberapa botol serum percobaan yang sudah ia buat diam-diam. Tujuannya, kios kecil di pasar yang dulu memberinya ide, tempat Bu Isti, penjual bahan skincare rumahan. "Ibu Isti, saya mau nanya, kalau saya mau jual serum buatan sendiri, bisa titip di sini dulu nggak?" Tanya Arumi dengan suara pelan, nyaris berbisik. Bu Isti terkejut, lalu tersenyum. "Kamu serius, Rum? Udah bikin?" "Udah. Tapi masih kecil-kecilan, saya nggak berani terang-terangan dulu." Ibu Isti memeriksa botol yang diberikan Arumi. Labelnya masih ditulis tangan di stiker polos. Tidak sempurna, tapi bersih dan rapi. "Formulanya dari bahan-bahan yang saya jual juga, ya?" "Iya. Saya uji coba sendiri, dan saya pakai juga. Lumayan hasilnya, kulit saya jadi lebih halus." Bu Isti mengangguk-angguk, lalu menyodorkan 5 tempat kosong di etalasenya. "Titip di sini aja dulu.
5 botol? Kita lihat aja, siapa tahu ada yang suka. Arumi nyaris tak percaya. Ini adalah langkah pertamanya. Meski kecil, tapi baginya ini lompatan besar. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu pulang dengan dada berdebar. Di rumah, Arumi kembali ke rutinitas seolah tak ada yang terjadi. Ia menyapu, mencuci, dan memasak seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia menghitung waktu. Apakah ada yang membeli serumnya? Apakah orang-orang suka? 3 hari berlalu. Tak ada kabar. Hari keempat, Arumi kembali ke pasar, pura-pura membeli bumbu dapur. Tapi sebelum pulang, ia mampir ke kios Bu Isti. "Rum, ada kabar bagus," seru Bu Isti begitu melihatnya. "Kenapa, Bu?" "3 botol laku. Ibu-ibu kompleks sebelah nyoba. Katanya ringan banget di kulit dan gak bikin lengket. Satu malah nanya, 'Kamu jual di mana lagi?'" Dada Arumi sesak oleh haru. 3 botol mungkin bukan angka besar bagi dunia luar, tapi bagi Arumi, itu lebih berharga dari dunia. Rasanya seperti Tuhan menyelipkan tangan lembutnya di tengah semak duri hidupnya. "Kalau gitu, saya bikin lagi." "Ya, Bu. Saya bisa titip lagi minggu depan?" "Tentu. Tapi saran saya, kamu mulai pikirkan kemasan yang lebih menarik. Ya. Dan branding yang bagus." Arumi mencatat semua nasihat itu. Di kepalanya, ide mulai berputar. Namun, seperti awan cerah yang tiba-tiba diliputi mendung, kenyataan di rumah tetap sama kelamnya. Suatu malam, saat ia sedang mencatat formula baru di buku kecilnya, Revan pulang kerja dalam kondisi murung. Lelaki itu menatap Arumi dengan pandangan curiga. "Kamu akhir-akhir ini sibuk banget. HP-an mulu. Diam-diam ngapain sih?" Arumi mencoba tersenyum. "Nggak ngapa-ngapain. Cuma nulis-nulis buat isi media sosial." "Isi media sosial?" Revan menyipitkan mata. "Buat apa? Kamu pikir kamu influencer?" "Itu cuma iseng. Van, aku juga sekalian belajar bikin produk skincare rumahan. Nggak keluar uang banyak kok. Aku pakai uang belanja yang masih sisa." Revan menghela napas keras. "Arum, kamu tuh hidup masih numpang. Jangan berhayal aneh-aneh. Udah syukur saya nggak nyuruh kamu kerja di luar, biar bisa urus rumah. Tapi aku juga ingin punya kegiatan yang bikin aku bahagia. Bukan berarti aku nggak urus rumah." "Bahagia?" Revan tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa bahagia dari mainan serum itu? Udah, jangan buang waktu. Mending bantu ibu di dapur. Dia aja udah ngomel kamu terlalu sering ngurung diri." Arumi diam. Ia tahu membalas hanya akan membuat suasana semakin panas. Tapi hatinya perih. Revan tidak pernah benar-benar memihaknya. Ia seperti bayang-bayang ibunya sendiri. Malam itu, Arumi kembali menata produknya. 5 botol baru ia siapkan. Kali ini, ia menempelkan label cetak sederhana hasil printan dari warnet. Ia memberi nama Glowuva by Arumi. Pelan-pelan, ia unggah foto produknya ke media sosial. Ia menulis caption jujur tentang bagaimana ia memulai dari dapur rumah, memakai bahan alami, dan membuat produk karena ingin sembuh dari luka batin. Komentar mulai berdatangan. Tak hanya teman-temannya, tapi juga orang-orang yang tak ia kenal. "Boleh order? Bisa cot. Pakai bahan apa aja, Kak? Aman buat kulit sensitif." Setiap komentar ia balas dengan sabar dan tulus. Setiap pujian kecil seperti tetes embun di tengah gurun hidupnya. Sayangnya, dunia tak selalu menyukai cahaya baru. Beberapa hari kemudian,
Bu Yuliani menemukan brosur kecil produk Glowuva yang terselip di dompet Arumi. "Apa ini?" tanyanya tajam. "Itu produk yang aku buat, Bu. Serum wajah alami. Aku jual online." Bu Yuliani menatapnya dengan jijik. "Kamu pikir kamu siapa? Mau saingan sama artis-artis skincare? Modal dari mana kamu? Ngabisin uang Revan, ya?" "Enggak, Bu. Saya pakai uang sisa belanja." "Sisa? Sisa dari mana? Belanja aja pas-pasan. Dasar perempuan gak tahu diri. Muka jelek, sok jualan skincare. Malu-maluin." Arumi terdiam. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk sekadar menjelaskan diri. Bu Yuliani membanting brosur itu ke lantai, lalu melangkah pergi sambil mengumpat. Tapi Arumi tetap berdiri tegak. Di tangannya masih tergenggam sebotol Glowuva, dan dalam hatinya, ada nyala kecil yang tak padam. Di malam yang sepi, Arumi menulis sebuah kalimat di bukunya. "Aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi aku tahu siapa aku bisa jadi esok hari." Hari-hari berlalu seperti biasa bagi orang-orang di rumah itu, namun tidak bagi Arumi. Di balik dinding dapur yang sempit, ia menyimpan rahasia yang semakin besar dari hari ke hari. Glowuva, produk serum wajah buatannya, mulai menarik perhatian lebih luas di media sosial. Postingan yang awalnya hanya mendapat beberapa komentar, kini mulai dibanjiri likes dan permintaan. Beberapa akun kecantikan kecil bahkan membagikan ulasan jujur tentang produk Arumi, dan semua tanggapannya positif. "Serumnya ringan banget di kulit. Nggak bikin breakout, padahal aku sensitif parah. Aku coba karena lihat ceritanya Kak Arumi. Keren banget bisa bikin sendiri di rumah. Dan hasilnya, kulitku cerahan banget." Komentar-komentar itu mengalir seperti bahan bakar bagi Arumi. Ia mulai bangun lebih pagi untuk meracik serum lebih banyak, membungkusnya satu persatu, dan menata rapi botol-botol kecil di bawah tempat tidurnya. Tak ada yang tahu, bahkan Revan sekalipun, bahwa Arumi kini mengirimkan hingga 25 paket sehari ke berbagai kota. Namun, tantangan juga datang bersamaan dengan kesuksesan. Di suatu malam, ketika ia sedang mencetak label dan membungkus paket, Revan mengetuk pintu kamar mereka. "Kamu tuh akhir-akhir ini makin aneh," gumam Revan, nada suaranya curiga. "Tiap malam ngurung diri, sibuk kayak agen rahasia. Ngapain sih sebenarnya?" Arumi menjawab singkat, "Aku kerja online, Van. Jualan kecil-kecilan. Biar bisa bantu sedikit." "Kerja online?" Revan melirik ke meja di sudut kamar, melihat tumpukan botol dan label. "Jualan skincare? Hah, siapa yang mau beli? Kamu aja nggak cantik-cantik amat." Kalimat itu seperti cambuk di hati Arumi. Tapi ia sudah terbiasa. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatnya menangis semalaman. Sekarang, ia hanya mengangguk singkat. "Kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Aku cuma nggak mau hidupku gini-gini aja." Revan mendengus, lalu keluar dari kamar tanpa kata. Ia terlalu angkuh untuk menyadari bahwa istrinya yang selama ini ia anggap tidak berguna, diam-diam sedang membangun kerajaan kecilnya sendiri. Suatu hari, saat Arumi mengantarkan paket ke kantor ekspedisi dekat pasar, seorang wanita muda mendekatinya. "Kak Arumi, ya? Aku follower Instagram kakak. Aku pakai Glowuva 2 minggu ini. Hasilnya bener-bener bagus. Teman-teman aku juga udah pada tertarik beli." Arumi terkejut, tapi ia tersenyum. "Serius? Makasih banyak." "Ya. Aku juga admin komunitas skincare lokal di Bandung. Kak, boleh nggak aku undang kakak buat sharing cerita di grup kita? Biar makin banyak yang tahu."
Arumi hampir tak percaya. Ini bukan sekadar pembeli, tapi potensi jejaring yang lebih besar. Boleh. Aku senang banget kalau bisa berbagi. Jawabnya, masih dengan nada pelan. Di dalam hatinya, gelombang rasa syukur meluap. Tuhan ternyata masih sayang padanya. Malam harinya, Arumi kembali menata botol-botol Glowuva. Kini ia sudah punya lebih dari 20 jenis varian kecil. Mulai dari serum brightening, hydrating mist, sampai lip serum. Semua diformulasikan sendiri dengan bahan-bahan alami, aman, dan berkualitas. Ulasan yang masuk tak henti-henti. DM-nya penuh. Bahkan, ada satu email yang membuatnya terdiam lama di depan layar ponsel. Halo, saya Meika, pemilik toko kosmetik alami, Aurora Beauty. Saya tertarik menjual produk Glowuva secara offline. Apakah ibu bersedia memasok ke toko saya secara reguler? Arumi tak langsung membalas. Ia merasa seperti baru saja menapakkan kaki di puncak gunung yang selama ini hanya bisa ia pandang dari kejauhan. Apakah ini nyata? Namun, saat semuanya tampak berjalan baik, badai kecil datang dari arah yang familiar, Bu Yuliani. Wanita itu memergoki paket-paket di depan rumah yang ternyata ditujukan atas nama Arumi. Ini apa-apaan? Tiap hari kurir datang. Kamu bisnis apa diam-diam di rumah anak saya? Hah? Arumi menelan ludah. Ia tahu momen ini akan datang. Saya jualan online, Bu. Skincare buatan sendiri. Nggak pakai uang refund. Semuanya dari tabungan saya sendiri. Skincare? Kamu tuh sadar diri nggak sih? Muka sendiri aja kusam, jelek, pengen jual skincare? Hahaha. Dunia ini bener-bener gila. Bu Yuliani tertawa sinis. Tapi Arumi tak ikut tertawa. Ia menatap mertuanya dengan tenang. Saya tahu saya nggak sempurna, Bu. Tapi saya juga tahu bahwa saya berhak bermimpi. Dan saya kerja keras buat itu. Bu Yuliani membanting paket-paket itu ke lantai. Mulai sekarang, jangan pernah kirim barang ke rumah ini lagi. Malu saya sama tetangga. Arumi memungut kembali paket-paket yang berceceran. Matanya tak lagi berkaca-kaca. Ia tahu, kemarahannya kini bukan karena kesalahan, tapi karena ketakutan akan perubahan. Tapi Tuhan punya rencana sendiri. Keesokan harinya, Glowuva viral di TikTok. Video review dari salah satu beauty influencer menembus 500.000 views hanya dalam 2 hari. Serum lokal underrated yang wajib kamu coba. Aku shock banget sama hasilnya. Lembab, ringan, dan bikin kulitku sehat seharian. Dan harganya? Gila sih, terjangkau banget. Follower Glowuva melonjak drastis. Dari 2.000 menjadi 10.000 dalam seminggu. Pesanan datang bertubi-tubi. Arumi kewalahan. Ia mulai menyewa satu kamar kecil dekat pasar untuk menyimpan stok dan produksi. Tanpa sepengetahuan Revan dan mertuanya, ia mulai mempekerjakan 2 asisten freelance untuk bantu packing dan labeling. Dari rumah sempit itu, Glowuva perlahan tumbuh menjadi brand kecil yang mulai diperhitungkan. Malam itu, ketika Revan pulang dan mendapati kamar kosong dari tumpukan botol-botol, ia bertanya curiga. Loh, kamu udah berhenti jualan? Arumi menjawab tenang. Enggak, aku pindah tempat buat produksi. Biar nggak ganggu rumah. Revan tak menyangka. Ia mulai merasakan perubahan kecil yang tak bisa ia kendalikan. Tapi karena gengsinya terlalu tinggi, ia memilih diam. Di dalam kamar, Arumi menatap cermin. Wajahnya masih sederhana, tapi kulitnya lebih bersih, mata lebih hidup, dan senyumnya lebih tulus. Semua karena satu hal, percaya pada dirinya sendiri. Ia mengusap lembut pipinya dan berkata pelan pada bayangan dirinya.
Dulu aku dianggap tak berarti. Tapi sekarang, aku akan membuat dunia mengerti siapa aku sebenarnya. Glowufa bukan lagi mimpi. Itu adalah kenyataan. Dan Arumi belum akan berhenti di sini. Hari itu, udara pagi terasa berbeda bagi Arumi. Ia baru saja pulang dari studio kecil tempat produksi Glowufa, dan senyum tak lepas dari wajahnya. Hari ini adalah hari pertama Glowufa resmi masuk toko retail kecantikan lokal di 5 kota besar, berkat kerjasama dengan distributor Meika. Produknya juga sudah mulai masuk ke platform marketplace premium, dengan logo barunya yang elegan dan tampilan kemasan mewah. Sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan saat termenung di dapur sempit. Namun yang paling mengejutkan bagi Arumi, bukan hanya penjualannya yang naik tajam, tapi penampilannya sendiri yang kini mulai berubah drastis. Tubuhnya yang dulu terlihat lesu, kini lebih segar. Wajah yang dulu sering kusam karena stres, kini tampak bercahaya. Ia bukan hanya pengguna Glowufa, tapi cerminan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Pagi itu, ketika ia keluar dari kamar mengenakan tunik satin berwarna soft beige dan jilbab segar yang dipadukan dengan tas tangan lokal premium, Bu Yuliani hampir tak mengenalinya. Kamu mau kemana, Arumi?" tanya sang mertua dengan nada yang tak setajam biasanya. Mata tuanya memandang Arumi dari ujung kaki hingga kepala. "Mau meeting dengan klien, Bu?" jawab Arumi singkat, sembari memeriksa ponselnya. "Klien?" Alis Bu Yuliani terangkat. "Kamu kerja apa sih sebenarnya? Kok kayak artis sekarang dandannya?" Arumi tersenyum kecil. "Saya pemilik brand skincare, Bu. Sekarang lagi banyak undangan kerjasama dari berbagai kota. Alhamdulillah." Senyumnya santai, tapi setiap kata seperti peluru panas yang menghantam ego sang mertua. Bu Yuliani diam. Namun matanya mengikuti langkah Arumi hingga keluar pagar rumah. Ia tak menyangka menantu yang dulu ia hina sebagai benalu, kini tampak seperti wanita sukses yang disegani. Dan itu bukan ilusi. Sehari sebelumnya, Bu Yuliani tanpa sengaja melihat televisi di ruang tamu, menampilkan program talk show pagi yang menampilkan judul "Dari Dapur Sempit ke Brand Skincare Ternama, Kisah Arumi, Ibu Rumah Tangga yang Menginspirasi." Arumi duduk anggun di kursi studio, memakai dress krem polos dengan blazer modern. Rambutnya tertutup rapi dengan jilbab lilit yang stylish. Wajahnya bersinar, bibirnya tersenyum lembut. "Awalnya, saya cuma ingin membantu keuangan rumah. Tapi ternyata, Glowufa tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar usaha rumahan," kata Arumi dalam wawancara itu. Bu Yuliani hanya bisa melongo. "Glowufa?" gumamnya saat itu. "Itu nama yang ada di semua paket-paket dulu." Ia mematikan TV seketika, tak sanggup menonton lebih lama. Ia tak mau mengakui rasa malu yang menyesakkan dadanya. Sementara itu, di luar rumah, dunia Arumi sedang berkembang lebih cepat dari yang ia kira. Glowufa kini memiliki lebih dari 100 reseller aktif di seluruh Indonesia. Arumi tak lagi harus mengurus produksi sendiri. Ia menyewa tim kecil, menyewa gudang produksi, bahkan tengah dalam proses membangun website resmi Glowufa dengan e-commerce system sendiri. Namun ia tetap rendah hati. Bahkan saat fotografer dari majalah bisnis lokal datang ke studio kecilnya untuk pemotretan dan wawancara, ia tetap membantu membersihkan meja dan menyapa semua karyawan dengan nama. "Kak Arumi ini founder yang beda banget," kata salah satu karyawan. "Bukan cuma pintar, tapi hatinya juga tulus." Suatu sore, Revan pulang kerja lebih awal dan melihat seorang kurir menurunkan puluhan kardus berlabel Glowufa Skincare from Arumi with Love di depan rumah. "Apa-apaan ini?" tanya Revan tajam. "Kamu masih jualan beginian? Kirim dari rumah terus?" "Ini pesanan reseller dari Kalimantan," jawab Arumi pelan. "Dan iya, aku masih kirim dari rumah,"
Karena rumah ini tempat semuanya dimulai. Revan mendengus. Tapi ada nada minder dalam suaranya. Bahkan ia tak lagi bisa memandang wajah Arumi langsung. Terlalu menyilaukan. Arumi kini terlihat seperti wanita kelas atas. Jauh berbeda dari istrinya yang dulu ia anggap tak menarik dan tak punya arah hidup. Namun puncaknya datang beberapa minggu kemudian. Arumi diundang sebagai pembicara tamu di acara Beautypreneur Summit 2025. Event tahunan nasional yang mempertemukan para pengusaha kecantikan dari berbagai kota. Ia tampil memukau. Dengan blazer hitam berlapis emas, celana panjang krem, dan heels ivory, ia menyampaikan kisah jatuh bangun membangun Glowuva dari rumah mertua yang sempit dan penuh tekanan. Dan yang mengejutkan, acara itu ditayangkan ulang di TV nasional, disaksikan langsung oleh Revan dan Bu Yuliani di ruang tengah. Di layar, pembawa acara memperkenalkan Arumi dengan bangga. Inilah wanita yang dulu diremehkan, dianggap hanya ibu rumah tangga biasa. Kini, omset bisnisnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per tahun, dan produknya digunakan oleh puluhan ribu wanita Indonesia. Mata Bu Yuliani membelalak, sementara Revan terdiam. Tak bisa berkata apapun. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Bu Yuliani jadi lebih sopan. Ia bahkan mulai bertanya dengan hati-hati, "Arumi, itu serum Glowuva bisa bantu kulit kusam kayak ibu juga enggak?" Arumi hanya tersenyum. "Bisa, Bu. Nanti Arumi bawain satu paket khusus buat ibu." Dan ketika paket itu tiba, Bu Yuliani tak lagi membantingnya. Ia membuka perlahan, membacanya dengan penuh minat, bahkan memotret dan mengunggah ke WhatsApp story-nya. "Lagi coba skincare buatan menantu sendiri. Doain cocok ya." Komentar mengalir deras dari grup arisan. "Ih, menantunya ibu ternyata founder Glowuva? Aku langganan loh. Wah, bangga banget ya, Bu Yuliani. Anak muda yang sukses. Pantesan wajah ibu makin glowing sekarang." Bu Yuliani tak membalas, tapi hatinya membuncah aneh. Antara bangga, kagum, dan malu. Malu karena dulu, ia menganggap Arumi hanya beban. Sementara Arumi tetap melangkah maju. Ia sudah tak menoleh ke belakang. Tapi ia ingat setiap luka, setiap hinaan, dan setiap air mata. Karena semua itulah yang menjadikannya hari ini. Dan kini, saat ia menatap papan besar bertuliskan Rumah Kecantikan Glowuva Soft Launching, ia tahu satu hal. Balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa dirimu jauh lebih dari yang mereka kira. Sudah genap 2 tahun sejak Arumi pertama kali memulai Glowuva dari nol. Dan kini, papan besar di pusat kota berdiri tegak bertuliskan, Glowuva Skincare Grand Opening Flagship Store. Gedung itu berdiri megah di Jalan Sudirman, Jakarta. Dengan kaca-kaca bening dan desain interior bernuansa gold dan rose beige, Glowuva kini bukan hanya sekadar merek skincare rumahan. Ia telah menjadi simbol kekuatan, elegansi, dan transformasi wanita Indonesia. Arumi berdiri di tengah ruangan showroom barunya, mengenakan jumpsuit putih elegan dengan blazer berwarna nude. Di sekelilingnya, para wartawan, selebgram, artis, dan pebisnis antre untuk berfoto bersama. "Selamat ya, Arumi. Bisnismu luar biasa," kata seorang artis papan atas. "Terima kasih. Semua ini karena doa ibu dan kerja keras tim saya," jawab Arumi, senyumnya anggun. Namun di balik keramaian dan gemerlap lampu kamera, hati Arumi terasa penuh, bukan karena kegembiraan semata, tapi karena perjalanan panjang yang penuh luka, dan kini telah menjadi kemenangan. Kabar kesuksesan Arumi makin meluas. Bahkan namanya sempat trending di media sosial dengan tagar menantu hebat dan From Zero to Glowuva. Bu Yuliani, di rumah, hanya bisa menatap layar ponsel dengan jantung berdebar.
Semua grup WhatsApp membicarakan Arumi. Menantu Ibu Yuliani makin sukses ya? Katanya udah ekspor ke Singapura. Anak saya pakai produk Glowuva. Bagus banget loh, Bu. Bu Yuliani pasti bangga dong sama Arumi. Bu Yuliani tak bisa menjawab, karena hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang menyiksa. Ia ingat saat pertama kali bertemu Arumi. Betapa ia menghina penampilan Arumi yang sederhana, menertawakan latar belakang keluarganya, bahkan menyebut Arumi hanya menumpang hidup dari anaknya. Namun sekarang, Arumi tidak hanya menopang hidupnya sendiri. Ia memberi pekerjaan untuk lebih dari 150 orang karyawan di berbagai cabang Glowuva, termasuk menyumbang untuk panti asuhan dan yayasan kanker wanita setiap bulannya. Suatu sore, Bu Yuliani mencoba bicara pelan-pelan saat Arumi pulang menjenguk rumah. Arumi, Ibu mau minta maaf. Langkah Arumi terhenti. Ibu tahu ibu dulu jahat. Banyak bicara yang menyakitimu. Tapi ibu bangga sekarang. Ibu bangga banget? Suara Bu Yuliani bergetar. Ibu menyesal. Nak, harusnya dari dulu ibu percaya dan mendukung kamu. Arumi menatap wanita tua di hadapannya. Untuk pertama kalinya, mata Bu Yuliani tak mengandung cemoohan. Hanya penyesalan dan air mata. Ibu tidak perlu minta maaf, Bu, jawab Arumi pelan. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru karena ibu, saya belajar jadi kuat. Bu Yuliani terisak. Tangannya menggenggam tangan Arumi. Tapi kamu hebat, Arumi. Kamu sekarang jauh lebih dari yang ibu bayangkan. Arumi tersenyum lembut. Saya hanya melakukan yang terbaik, Bu. Untuk anak saya, untuk diri saya, dan untuk keluarga. Sementara itu, Revan makin kehilangan pijakan. Ia merasa makin kecil dibanding Arumi. Keuangan Arumi jauh lebih stabil. Ia tak lagi meminta uang belanja. Bahkan, Arumi diam-diam membayar renovasi dapur dan taman belakang agar lebih nyaman untuk anak mereka. Namun ego Revan tergores. Ia kini merasa seperti bayang-bayang dari istrinya sendiri. Bahkan teman-teman kantornya lebih mengenal nama Arumi daripada dirinya. Van, istrimu itu Arumi Glowuva kan? Keren banget tuh. Gila, istrinya CEO, bro. Lucy makin adem ayem aja di kantor. Revan tertawa canggung setiap kali dipuji begitu. Tapi yang tak bisa ia hilangkan adalah rasa malu. Karena dulu, ia pun pernah menganggap Arumi biasa saja. Bahkan pernah berucap, kamu itu nggak akan sukses kalau cuma di dapur terus. Kini dapur itu telah menjadi titik mula kerajaan bisnis skincare yang menginspirasi seluruh negeri. Malam itu, Arumi duduk di balkon rumah baru mereka. Rumah 2 lantai bergaya Skandinavia yang ia beli sendiri, atas nama pribadi, bukan warisan atau pemberian siapa-siapa. Angin malam berhembus lembut. Di sampingnya, duduk anaknya, Malika, yang memeluk boneka sambil mengunyah biskuit. Ibu cantik banget sekarang, kata Malika tiba-tiba. Arumi tertawa. Kamu juga cantik, sayang, lebih cantik dari ibu. Teman-teman di sekolah bilang ibunya Malika terkenal. Ibu artis ya? Tanya si kecil polos. Bukan artis, nak. Ibu cuma kerja keras. Dan saat Malika memeluknya erat, Arumi tahu bahwa semua luka dulu, semua tangis, hinaan, dan perjuangan bernilai sangat mahal. Karena kini, ia berdiri bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi sebagai simbol harapan bagi semua perempuan yang pernah diremehkan. Keesokan harinya, Bu Yuliani datang mengantar kue ke rumah Arumi. Ini ibu buat sendiri, katanya dengan malu-malu. Terima kasih, Bu. Ayo masuk, jawab Arumi, membukakan pintu dengan ramah.
Bu Yuliani masuk, melihat-lihat interior rumah baru Arumi yang megah namun tetap hangat. "Kamu bikin rumah ini sendiri, Arumi?" tanyanya lirih. "Iya, Bu. Saya desain sendiri juga." Bu Yuliani mengangguk pelan. "Kamu memang luar biasa. Ibu bangga banget." Dan untuk pertama kalinya, Arumi tak mendengar sarkasme atau sindiran dalam nada itu. Hanya kekaguman tulus dan penyesalan yang mungkin akan Bu Yuliani bawa seumur hidupnya. Malam itu langit kota Jakarta bertabur bintang. Gedung Telangton Ballroom dipenuhi para elit bisnis, selebritas, hingga pejabat pemerintah. Acara Indonesian Women in Business Awards tengah berlangsung meriah. Arumi mengenakan gaun malam berwarna emerald dengan detail payet di bagian pundak. Rambutnya disanggul simpel namun elegan, memperlihatkan leher jenjangnya. Di lehernya tergantung kalung berlian pemberian investor Korea yang kagum padanya. Tapi, yang paling berkilau malam itu bukan perhiasan, melainkan kepercayaan diri yang terpancar dari dirinya. Dan pemenang kategori Woman of the Year 2025 jatuh kepada. Suara pembawa acara menggemuruh di ruangan. Arumi Rahmaditya, founder CEO of Glowuva Skincare. Tepuk tangan membahana. Arumi berdiri dengan anggun. Langkahnya mantap, penuh karisma. Kamera dari berbagai stasiun televisi nasional langsung mengarah padanya. Para jurnalis sibuk mengetik headline. Dulu diremehkan, kini jadi wanita paling berpengaruh di industri kecantikan. Ia berdiri di atas panggung, menerima piala kristal berbentuk bunga teratai, simbol keanggunan dan kekuatan dari lumpur yang paling kelam. Dalam pidatonya, Arumi tak menyebut satupun nama Revan atau Bu Yuliani. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tamparan halus untuk semua yang dulu merendahkannya. "Saya pernah dianggap tidak bisa apa-apa. Dibilang hanya numpang hidup dari suami. Bahkan dihina karena penampilan saya yang sederhana. Tapi dari luka itu, saya belajar membangun sesuatu yang kuat. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri di kaki sendiri." Glowuva bukan hanya tentang skincare. Ini tentang harapan, kepercayaan diri, dan bukti bahwa kita bisa mekar. Bahkan jika kita tumbuh dari luka paling dalam. Ruangan hening. Semua terpukau. Bahkan salah satu menteri perempuan yang hadir terlihat mengusap air mata. Sementara itu, di kursi belakang, duduk dua sosok yang nyaris tak bisa mengangkat wajah mereka. Revan dan Bu Yuliani. Revan menunduk. Pipinya panas. Ia tak pernah menyangka, wanita yang dulu ia anggap biasa, kini menjadi simbol nasional kekuatan wanita. Sementara Bu Yuliani hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Sebuah layar besar di belakang panggung menampilkan video perjalanan bisnis Arumi. Dari dapur sempit, dari mixer bekas, dari botol-botol kosong yang dulu ia kumpulkan, hingga kini ekspor ke 5 negara Asia dan 2 negara Eropa. Arumi memutar kepala ke arah audiens, lalu tersenyum. Seketika, layar berganti menunjukkan video pendek testimoni dari para karyawan Glowuva. Wanita-wanita yang dulunya ibu rumah tangga tanpa penghasilan, kini menjadi kepala cabang, manajer produksi, dan pemilik rumah sendiri. Salah satunya menyebut, "Saya dulu merasa nggak punya masa depan. Tapi Bu Arumi percaya pada saya. Sekarang saya bisa kuliahkan anak saya dari hasil kerja di Glowuva." Tepuk tangan membahana kembali. Malam itu, setelah acara usai, Bu Yuliani menghampiri Arumi di belakang panggung. Ia tampak gemetar. Wajahnya lelah, mungkin karena beban hati yang selama ini ia pikul. "Arumi," suaranya lirih. "Maafkan Ibu." Arumi menoleh pelan. "Ibu sudah minta maaf. Saya sudah memaafkan sejak lama. Ibu benar-benar menyesal. Nak, dulu Ibu buta,
tuli, dan terlalu sombong. Bu Yuliani mulai menangis. Sekarang ibu malu. Malu banget. Arumi menatap wanita itu, mertuanya, yang dulu membuatnya ingin menyerah pada hidup. Ibu bukan malu karena saya sukses, katanya pelan. Tapi karena akhirnya ibu sadar, saya tidak pernah serendah yang ibu kira. Bu Yuliani hanya bisa mengangguk, tak sanggup membantah. Beberapa hari setelah acara penghargaan, Revan mengajak Arumi bicara di taman belakang rumah mereka. Rumi, aku cuma mau bilang, kamu hebat. Arumi tersenyum singkat. Makasih. Aku sadar aku salah. Dulu aku juga pernah ragu, ngeremehin kamu. Sekarang aku nyesel banget. Arumi tak langsung menjawab. Kamu tahu, Van? Ujarnya akhirnya. Aku nggak dendam sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Sekarang aku sudah tahu siapa diriku. Dan aku nggak butuh pembuktian lagi. Revan menunduk. Ada sesuatu dalam tatapan Arumi yang membuatnya sadar, wanita ini bukan miliknya lagi. Mungkin dulu pernah. Tapi kini, Arumi sudah menjadi milik dunia. Ia adalah sosok yang berhasil menaklukkan pandangan sempit tentang perempuan, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Glowuva terus berkembang. Arumi mengisi seminar bisnis perempuan, menjadi bintang tamu podcast terkenal, bahkan menolak tawaran untuk jadi duta merek luar negeri, karena ia ingin mempertahankan identitas lokal Indonesia. Satu sore, saat duduk di studio podcast, host bertanya, Bu Arumi, apa yang paling ingin ibu sampaikan ke semua perempuan di luar sana? Arumi tersenyum. Kalau kamu sedang diremehkan, jangan buru-buru membalas. Tumbuh diam-diam. Bekerja pelan-pelan. Karena balasan paling tajam adalah kesuksesan yang nyata. Seluruh penonton bertepuk tangan. Dan jauh di sudut layar, di rumah tua milik Bu Yuliani, wanita tua itu menyaksikan wawancara itu sambil terisak. Ia tahu cucunya, anak menantunya, dan seluruh Indonesia kini tahu siapa Arumi sebenarnya. Bukan lagi menantu jelek. Bukan lagi si numpang hidup. Tapi ratu dari kerajaan impiannya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Arumi menerima penghargaan nasional dan namanya semakin harum di dunia bisnis. Glowuva kini menjadi brand skincare lokal terbesar di Asia Tenggara. Produknya tidak hanya dikenal karena kualitasnya, tapi juga karena misi sosial di baliknya, memberdayakan perempuan dari latar belakang sulit. Namun, bagi Arumi, pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah omzet miliaran, bukan pula penghargaan-penghargaan yang memenuhi dinding kantornya. Melainkan, sebuah bangunan sederhana di pinggiran Jakarta, berdiri dengan papan nama besar bertuliskan, Rumah Arumi Pusat Pelatihan Pemberdayaan Perempuan. Disinilah hatinya tinggal. Di tempat ini, ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, korban KDRT, janda miskin, hingga ibu rumah tangga yang dulu tak pernah percaya diri, belajar meracik sabun, membuat produk herbal, mengelola keuangan, hingga membangun usaha. Arumi membuka tempat ini gratis. Seluruh dananya disokong dari laba Glowuva dan donasi para mitra bisnisnya. Setiap hari, tawa dan semangat terdengar dari dalam kelas pelatihan. Perempuan-perempuan yang dulu merasa tak berharga, kini berdiri tegak dengan kepala tegak. Sore itu, Arumi duduk di taman kecil belakang rumah Arumi, menatap sekumpulan ibu-ibu yang baru saja menyelesaikan pelatihan. Mereka tertawa sambil membagikan produk buatan mereka ke pengunjung. Dari kejauhan, seorang wanita tua datang perlahan. Langkahnya tak sekencang dulu, tapi masih ada kebanggaan yang ia usahakan pertahankan. Bu Yuliani. Ia kini tak tinggal di rumah besar mewah yang dulu ia banggakan. Setelah bisnis keluarga bangkrut karena salah kelola Revan,
Ia memilih hidup sederhana di rumah kecil milik almarhum suaminya. Namun tak seperti dulu, tatapannya kali ini lembut. "Arumi," katanya pelan. "Boleh ibu duduk di sini sebentar?" Arumi menoleh. Ia tersenyum. Tulus. "Silakan, Bu." Bu Yuliani duduk di samping Arumi. Ia memandang anak-anak perempuan muda yang sedang mengemas produk di bawah tenda pelatihan. Dulu ibu pikir kecantikan itu cuma dari muka. Ibu salah besar. Arumi hanya diam. Ibu juga pernah berpikir, harga diri perempuan itu tergantung dari berapa besar penghasilan suaminya. Tapi lihat kamu sekarang. Ibu malu, sekaligus bangga. Arumi akhirnya menoleh. "Saya nggak jadi seperti ini untuk membalas, Bu. Saya cuma mau hidup dengan harga diri. Dan bantu perempuan lain supaya mereka nggak ngerasain apa yang pernah saya rasakan." Bu Yuliani mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Arumi, karena kamu tetap baik meski pernah disakiti. Ibu harap cucu-cucu ibu nanti bisa sekuat kamu." Hari-hari Arumi kini bukan diisi dengan meeting investor atau mengejar angka penjualan. Ia sudah menyerahkan operasional kepada timnya. Fokus utamanya sekarang adalah membesarkan rumah Arumi ke berbagai kota. Dari Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar. Ia ingin setiap perempuan tahu, mereka punya pilihan. Mereka bisa bangkit. Suatu ketika, dalam acara wisuda batch pertama rumah Arumi, Arumi berdiri di panggung kecil yang dikelilingi kursi plastik. Tidak ada lampu sorot. Tidak ada kamera TV. Tapi Arumi justru terlihat paling bahagia di tempat ini. "Teman-teman," katanya dalam sambutannya, "kita semua pernah dipandang rendah. Pernah merasa tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup segalanya. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa perempuan punya kekuatan luar biasa." Tepuk tangan pecah. Dan salah satu peserta pelatihan, ibu muda yang dulu terlilit utang karena ditinggal suami, berlari naik ke atas panggung, memeluk Arumi erat sambil menangis. "Terima kasih, Bu Arumi, saya hidup kembali karena ibu." Arumi menangis juga. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh. Pada suatu malam di rumahnya yang kini besar dan hangat, Arumi duduk bersama anak perempuannya, Naila, yang kini berusia 7 tahun. "Nak," katanya sambil membelai rambut anaknya, "kamu gak harus jadi pengusaha kayak ibu. Tapi kamu harus jadi perempuan yang gak takut berdiri sendiri." Naila mengangguk kecil. "Aku mau bantu banyak orang juga, Bu. Kayak ibu." Arumi tersenyum. "Kalau begitu, ibu akan bangga banget." Tak banyak yang tahu bahwa dari hati yang pernah hancur, dari luka yang dalam, lahir cahaya yang bisa menerangi jalan banyak orang. Arumi bukan hanya cantik, bukan hanya kaya. Ia adalah cahaya yang tumbuh dari kegelapan, dan kini membagikannya pada dunia. Bukan untuk balas dendam, tapi agar tak ada lagi perempuan lain yang harus merasa serendah dirinya dulu. Monolog Arumi, "Dari luka, aku tumbuh. Dulu, aku pernah berdiri di sudut rumah mertua, dengan tangan gemetar menggenggam sapu, dan air mata yang tak sempat jatuh karena terlalu sering dipaksa kering. Mereka bilang aku jelek. Mereka bilang aku hanya beban. Menantu tak tahu diri, numpang hidup, tak pantas untuk anak lelaki mereka. Aku menunduk, tapi tidak karena kalah. Aku diam, tapi bukan karena setuju. Aku hanya menahan luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Aku pernah menangis sendirian, di pojok kamar mandi, menutup mulutku rapat-rapat, agar isak tak terdengar sampai ke ruang makan. Aku bertanya, apa aku seburuk itu? Apa aku memang sejelek itu? Sampai tak ada yang bisa mencintaiku tanpa syarat?
Bahkan suamiku hanya diam saat ibunya merobek-robek harga diriku dengan kata-kata tajam. Tapi luka itu justru jadi akar, dan aku tumbuh perlahan, dalam diam, dalam kesunyian yang penuh doa. Aku belajar, meracik, meneliti, mencatat, gagal, bang, dan lagi. Dari dapur kecil yang panas, dari botol bekas dan mixer murah, aku mulai menenun impianku, helai demi helai. Hari demi hari, kulit tanganku mengelupas. Bukan karena skincare, tapi karena kerja keras yang tak kenal henti. Dan ketika orang mulai melihat, mereka bilang aku cantik. Mereka bilang aku menginspirasi. Padahal, aku masih Arumi yang dulu. Bedanya, sekarang aku mencintai diriku sendiri lebih dulu, sebelum menunggu orang lain mencintaiku. Kini, mereka yang dulu memalingkan wajah, justru berbalik menatapku dengan kagum. Bahkan mertuaku, kini memanggilku dengan lembut, seolah lupa pernah menyayatku dengan caci. Tapi aku tidak lupa, bukan untuk membalas, tapi agar aku selalu ingat dari mana aku berasal dan sejauh apa aku melangkah. Kesuksesan ini bukan untuk membuktikan aku lebih dari mereka, tapi untuk menguatkan perempuan lain yang hari ini sedang berada di tempat aku pernah berdiri. Wahai perempuan yang pernah diremehkan, dengar ini dariku. Kamu tak perlu sempurna untuk berharga. Kamu tak perlu cantik untuk layak dicintai. Kamu cukup berdiri, meski goyah, meski pelan. Karena langkah kecilmu bisa mengguncang dunia suatu hari nanti. Salah hangan channel cerita kehidupan Oficila dan Arumi.